Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran produk kreatif dan keperusahaan. Pada hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung HPP. Pada kemarin kan kalian sudah mencatat materi-materi tentang HPP ya. Tentang apa itu HPP, tujuannya, serta 4 tahap dalam menghitung HPP. Nah, langsung saja pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung HPP ya. Angka-angka itu dapat dari mana sih Bu, gitu kan. Kalian juga pasti masih bingung. Saya akan menjelaskan via PowerPoint, diketik ya, nanti kalian langsung bisa dipraktekkan melalui tulis tangan di rumah ya. Baik, yang pertama di sini kita sudah punya soal ya, soal dari PT Kemala Cake. Ini adalah PT perusahaan yang bergerak di bidang makanan ya. Nah, di sini sudah jelas sekali dari awal sampai akhir. Nah, nanti ada pertanyaan berapa HPP yang diambil dari PT Kemala. Nanti kita akan ungkap satu persatu, oke? Baik, untuk tahap pertama adalah menghitung bahan baku yang digunakan. Rumusnya adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Nah, saldo awal bahan baku ini didapat dari mana? Saldo awal bahan baku dia dapat dari di sini nih. Kalian bisa baca, pada awal bulan Januari, Kemala Cake memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini 3 juta rupiah ini digunakan untuk saldo awal bahan baku. Kita bisa tulis di sini 3 juta rupiah. Baik, lalu ditambah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dapat dari mana, Bu? Kita lihat lagi soalnya. Untuk proses produksi makanan di bulan Maret, membeli persediaan bahan baku sebesar 30 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 11 juta rupiah. Nah, untuk pembelian bahan baku, kita bisa lihat dari sini nih, paragraf kedua di soal ya. 30 juta ditambah 11 juta rupiah. Kalau pembelian bahan baku itu udah termasuk dengan biaya pengiriman ya. Jadi tidak hanya 30 juta aja di sini, tapi biaya pengirimannya juga diajak. Juga diikut sertakan, oke? Jadi pembelian bahan baku angkanya adalah 30 juta rupiah dan 11 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa pakai tanda kurung 30 juta rupiah ditambah 11 juta rupiah sebagai biaya pengiriman. Lalu rumusnya, kita lihat rumus lagi. Setelah pembelian bahan baku itu ada pengurangan. Ya, ada pengurangan di sini. Pengurangan saldo akhir bahan baku. Dikurang lagi saldo akhir bahan bakunya. Saldo akhir bahan baku kita lihat lagi dari soalnya. Nah, di sini. Pada akhir bulan Februari terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 2 juta rupiah. Nah, sisa kan? Sisa ya. Sisa ini kita gunakan sebagai akhir saldo atau saldo akhir bahan baku. Berapa tadi? 2 juta rupiah. Nah, lalu kita hitung nih, berapa? 3 juta. Kalau kalian susah menghitungnya bisa pelan-pelan aja ya. 3 juta ditambah 30 ditambah 11 yaitu 41 juta. Lalu dikurang 2 juta. Kita total semua. 3 ditambah 41, 44 dikurang 2 juta, 42 juta. Nah, jadi inilah hasilnya. Hasil dari bahan baku yang digunakan oleh Kemala Cake. Nah, tahap 1 sudah selesai ya. Kita masuk ke tahap 2. Baik, kita langsung masuk ke tahap 2. Yang pertama kan tadi kita sudah ketemu ya nih, bahan baku yang digunakan dari PT Kemala sebesar 42 juta rupiah.
angka-angka ini kan kalian sudah dapat dari soalnya ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu menghitung biaya produksi. Rumusnya, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang kalian ketahui, overhead pabrik itu adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, aktivitas tetap, dan akibat berlalunya waktu. Ini ada overhead pabrik ya, jadi kalian harus tahu apa saja itu biaya-biaya overhead pabrik. Nah, kita lanjut ke tahap kedua. Tadi ada rumusnya yang sudah kita jawab, ini yang tadi bahan baku yang digunakan sudah ada di tahap pertama, 42 juta. Kita langsung masukkan saja di sini, 42 juta. Lalu ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Di sini kan tidak ada nih. Di sini tidak ada biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, kita langsung saja ke biaya overhead produksi. Nah, kira-kira di sini di mana nih biaya overhead produksinya? Ada di pemeliharaan. Nah, selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan bahan-bahan kue sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi 2 juta rupiah ini kita ambil ke tahap kedua, biaya overhead produksi ya. Kita langsung tulis saja di sini 2 juta rupiah. Nah, setelah itu kita tambahkan menjadi 44 juta rupiah. Nah, tahap 2 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3. Baik, kita lanjutkan pada tahap ketiga, yaitu menentukan harga pokok produksi. Nah, kita lihat di sini nih soalnya. Ya. Bahan setengah jadi sebesar 6 juta rupiah. Ya. Terus sisa bahan setengah jadi sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita lihat rumusnya. Total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi. Proses produksi berarti bahannya masih setengah jadi ya, berarti bukan hasilnya, berarti masih dalam proses. Itu artinya bahan setengah jadi. Nah, dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi juga sama, berarti setengah jadi juga. Oke, kita langsung jawab saja ya. Kita langsung jawab di sini. Total biaya produksi tadi sudah kita hitung 44 juta rupiah ya. 44 juta rupiah. Ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya tadi ya. Nih, kita lihat di sini. Bahan setengah jadi sebesar 6 juta rupiah. Berarti kita ambil 6 juta rupiah. 6 juta rupiah kita tulis di sini. Lalu dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Setengah jadi juga ya, tapi dia dikurang. Dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Yang mana Bu? Kita lihat pada paragraf terakhir soalnya. Sisa bahan setengah jadi sebesar 1 juta rupiah. Berarti yang kita ambil adalah 1 juta rupiah. Dikurang 1 juta rupiah. Oke, kita hitung ya. 44 tambah 6, 50. 50 dikurang 1, berarti 49 juta rupiah. Nah, ini adalah harga pokok produksi yang sudah kita dapatkan. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap keempat ya, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Nah, HPP yang kita menjadi tujuan kita untuk hari ini ya, kita dapat menghitung HPP. Nah, setelah tadi tahap 1, 2, dan 3 kita sudah temukan jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap keempat, menghitung HPP.
harga pokok produksi ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Nah, harga pokok produksi kita sudah dapat di tahap ketiga tadi. Nih, 49 juta. Kita jawab langsung ya. 49 juta ditambah persediaan awal barang. Kita lihat di soalnya lagi. Nih, persediaan makanan siap jual. Ini kan dia mintanya pada tahap keempat ini adalah persediaan barang awal ya. Berarti seluruh harga di awal. Bukan hanya barang setengah jadi, bukan hanya bahan mentah, tapi bahan yang sudah jadi, sudah siap dipasarkan. Nah, kita lihat di sini yang sudah siap jual sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita langsung taruh aja di sini 12 juta rupiah sebagai persediaan barang awal sebesar 12 juta rupiah. Dikurang persediaan barang akhir ya. Kita lihat lagi di soalnya. Kita lihat di paragraf terakhir. Pada akhir bulan Februari terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 2 juta, sisa bahan setengah jadi sebesar 1 juta, dan sisa makanan siap jual sebesar 5 juta. Jadi yang kita pakai yang mana? Untuk persediaan barang akhir, itu kita pakainya yang sudah jadi. Jadi yang makanan siap jual sebesar 5 juta rupiah. Ya, seperti yang tadi, yang di persediaan awal. Ya, kita memakainya yang siap jual ini nih, yang siap jual yang 12 juta, dan yang persediaan akhirnya kita pakai yang siap jual sebesar 5 juta rupiah. Kita langsung tulis saja di sini, dikurang 5 juta rupiah. Langsung kita jumlahkan, yaitu 61 juta dikurang 5 berarti 56 juta ya. Berarti hasilnya 56 juta. Nah, inilah hasil yang didapat. Inilah HPP yang didapat oleh, atau yang digunakan oleh Kemala. Oke, ya. Sampai sini, kalau ada pertanyaan, silahkan melalui chat di Google Classroom atau langsung japri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.